Assalamualaikum cuy, balik lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Kali ini sama aja seperti biasanya, Mamang masih akan membawakan alur film dari film legendaris dengan judul Fast and Furious X, atau bisa dibilang seri terbaru dari film Fast Furious yang ke-10. Film kali ini masih menceritakan tentang Dom dan kawan-kawannya, yang mana kali ini ia sendiri harus berhadapan dengan pria sedeng yang merupakan anak dari musuh bebuyutannya dulu. Karena Dom sempat ngebobol tunggul kuras dari musuhnya itu, kali ini giliran anak dari musuhnya yang berniat melakukan balas dendam. Sama seperti di film-film sebelumnya, di film kali ini juga masih menampilkan adegan ugal-ugalan, kekepotan dengan mobil-mobil eksotis yang jelas mual bisa kabeli ku gaji UMR. Gimana keseruan dan aksi adrenalin di filmnya kali ini? Cus, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Your mother never understood this. It's so what I built doesn't die with me. Awal film kali ini berlatar di 10 tahun sebelumnya di mana seorang mafia bernama Reyes masih berkuasa di wilayah Brazil. Reyes yang sering dipanggil Uwatere ini sendiri memiliki seorang anak yang divonis memiliki kelainan alias rada sedeng dan pernah menginap di rumah sakit jiwa di Cisarua. Bocah ini bernama Dante Reyes atau sering dipanggil juga Dadang Gelo. Meski memiliki keterbatasan, Dadang ternyata juga memiliki IQ yang sangat tinggi dan terkenal sangat ahli dalam hal retas-meretas. Di sini Uwatere kemudian mengajak putranya itu untuk membuat perhitungan dengan sosok dari Dom CS karena telah berani secara terang-terangan mengusik bisnis mereka. Make Toretto suffer. Seperti yang terlihat pada film Fast and Furious 5, Uwatere ini adalah seorang mafia penguasa di Brazil. Dia bahkan sampai menyimpan berangkas raksasanya di dalam kantor polisi setempat demi keamanan. Namun nyatanya Dom dan kawan-kawannya berhasil merusak kantor polisi tersebut dengan membobol dan mengambil berangkas bersama dengan salah satu agen FBI bernama Hobbs. Tepake punten-punten acan, Dom dan yang lainnya kemudian langsung menggondol berangkas tersebut menggunakan mobil mereka. Jelas kejadian barusan membuat Uwatere ngamuk dan mengerahkan pasukannya untuk menangkap Dom dan juga timnya yang lain. Namun sayangnya, tak semudah itu untuk bisa menangkapnya. Karena ternyata Dom telah memodifikasi mobil mereka dengan mencampurkan nos di mobil mereka dengan ciu paling mahal di dunia. Yang mana hal itu jelas membuatnya sangat sulit untuk dikejar. Selain itu juga, keahlian dari Dom selama ini menjadi atlet renang membuatnya sangat lihai melakukan kepot-kepotan di jalan. Tanpa menggunakan satu pun senjata, Dom di sini mampu dengan mudah membuat si Dadang terjun ke dalam sungai dan membuat ayahnya tewas di tempat itu. Sepuluh tahun kemudian, Dom kembali terlihat sedang bersama dengan seorang bocah yang merupakan anaknya yang bernama Little B. Ia di sini ingin agar anaknya itu mewarisi kemampuannya sebagai seorang yang jago kekepotan. Maka dari itu Dom pun mengajari sang anak untuk berlatih sejak masih kecil. Dari sana mereka pun kembali ke rumah, di mana di sana kawan-kawannya yang lain telah menunggu kedatangan mereka. Tej, Ramsey, Han dan juga Roman terlihat tengah siap melakukan tes kriuk pada santapan yang telah disajikan. Selain mereka, ibu dari Dom dan juga sang adik Mia terlihat juga ada di sana. Pertemuan rutin yang diadakan setiap 1 minggu sekali ini masih sering mereka lakukan untuk menjaga silaturahmi antar tim dari Dom CS. Setelah kenyang menyantap makanan tadi, mereka pun langsung membahas sebuah misi baru yang diberikan oleh The Agency. Di mana pada misi kali ini mereka ditugaskan untuk mencuri sebuah senjata militer yang sangat berbahaya. Senjata itu sendiri berada di kota Roma dan dijaga sangat ketat. Namun pada misi ini, Dom dan Letty memilih untuk tidak ikut serta. Pasalnya Little B masih butuh pengawasan dan tidak ada yang bisa dititipin untuk menjaganya. Maka dari itu misi kali ini akan dipimpin oleh Roman yang akan memberikan perintah kepada Tej, Ramsey dan juga Han. Misi-misi berbahaya yang selama ini dilakukannya membuat Dom menjadi cemas jika hal itu akan membahayakan keluarganya. Yang mana dari semua pekerjaan yang dilakukannya, Dom sudah pasti memiliki banyak sekali musuh.
Meski begitu, Dom cukup beruntung memiliki sosok ibu yang sangat perhatian kepada putranya. Selain itu juga, Dom juga sangat beruntung memiliki sosok istri seperti Letty yang selalu mendukungnya dalam keadaan apapun. Hal itu terlihat dari kelanggengan hubungan mereka yang sudah menginjak usia 20 tahun. Di tengah asik bermesraan, Dom kemudian mendapati seorang tamu tak diundang. Tamu itu adalah Chipper yang merupakan salah satu teroris paling berbahaya dan juga pernah menjadi musuh bebuyutan dari Dom. Karena di masa lalu wanita ini pernah membunuh Elena, mantan kekasih dari Dom. Namun pada malam ini, Chipper terlihat mengalami luka cukup parah. Tujuan kedatangannya ke sana ternyata ingin memberikan sebuah informasi penting kepada Dom dan juga Letty. Namun meski begitu, Letty dan Dom tetap waspada karena ia tahu Chipper adalah wanita yang lebih berbahaya dari Kim Jong-un. Chipper akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya, di mana malam itu markas Chipper kedatangan tamu tak diundang. Tamu itu adalah Mang Dadang yang ingin menawarkan kerjasama kepadanya untuk membunuh Dom dan kawan-kawan. Tapi di sini Chipper tidak suka dengan cara dari Dadang yang menyandra anggota keluarga dari anak buahnya. Yang mana hal itu membuat semua anak buah Chipper berpindah memihak kepada Dadang dan berkhianat kepadanya. I met the devil tonight. You want to kill Dom? I don't play well with others. Setelah itu Dadang kemudian mengambil sebuah perangkat teknologi yang ada di dalam sana dan kemudian menyuruh anak buah dari Chipper untuk membunuh mantan bos mereka. Beruntungnya di sini Chipper berhasil selamat dan kabur dari markasnya sendiri. Keesokan harinya, Dom pun memanggil salah satu anggota dari The Agency yang bernama Little Nobody untuk mengkonfirmasi cerita dari Chipper. Sekaligus ia pun di sini menyerahkan Chipper untuk dibawa ke markas mereka. Little Nobody kemudian menanyakan kemana tim Dom yang lainnya. Di sini Dom menjawab jika mereka sedang menjalankan misi dari The Agency. Namun nyatanya, Little Nobody tidak merasa memberikan misi kepada Dom dan juga timnya. Di sini Dom dan Letty pun akhirnya sadar jika kawan-kawan mereka tengah berada dalam bahaya dan bersiap untuk menyusul mereka. Di Roma sendiri, Roman dan yang lainnya terlihat sedang menjalankan misi tersebut. Kali ini Roman dan Han bertugas untuk kekebutan di jalan, sementara Tej dan Ramsey bertugas untuk mengintai dan membajak sebuah truk militer yang berisikan senjata incaran mereka. The Lamborghini has a V10 with a stage 3 UGR. Back is blind. Sayangnya setelah truk tersebut berhasil mereka dapatkan, mereka baru menyadari jika truk itu telah diretas sebelumnya oleh si Dadang. Tak main-main, Dadang di sini sampai meledakkan 2 mobil lainnya untuk memberikan peringatan kepada Roman dan kawan-kawan. Menyadari ada yang tak beres, Tej dan Ramsey berusaha mengecek ke dalam truk itu dan menemukan sebuah bom raksasa di dalamnya. Tej kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada timnya yang lain dan berusaha untuk menjauh dari keramaian kota. Sementara Dom, Letty, dan juga Little Nobody yang baru saja tiba di sana segera berusaha untuk menghentikan truk tersebut. Dadang yang juga telah meretas sistem komunikasi mereka akhirnya mengetahui rencana dari Dom dan juga timnya. Tak mau kalah di sini, Dadang kemudian membuat aksi kekebutan itu menjadi lebih seru dengan membuat truk itu terguling yang secara otomatis membuat bom besar itu siap untuk meledak. That is not a chip, it's a bomb! Turn off the encrypted radio. We gotta hurry! The truck is speeding up! Dominic? Sementara Dom dan Letty berusaha untuk menghentikan bom besar tersebut, Han dan yang lainnya berusaha untuk bersembunyi dari kejaran para polisi. Mereka di sini memutuskan untuk mengambil jalan bawah tanah alias solokan demi bisa kabur dari tempat kejadian. Sedangkan Dadang yang tak sabaran akhirnya turun tangan langsung untuk menghentikan Dom dan Letty yang tengah berusaha menghentikan bom tersebut. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, Dadang sempat menaruh sebuah bom di bawah mobil yang dikendarai oleh Little Nobody. Beruntungnya ia berhasil selamat sebelum bom itu meledak.
I'm on it! Di sisi lain, Ramsey terlihat tengah berusaha untuk meretas sistem detonator yang akan meledakkan bom tersebut menggunakan sebuah ponsel Oppo berteknologi tinggi. Sementara itu, Letty sendiri masih berjibaku dengan Dadang yang masih kekeh mengejar mereka. Setelah mengetahui jika si Dadang ini sedikit rada gelo, Letty pun kemudian berbalik mengejarnya untuk mendapatkan detonator tersebut. Ramsey yang gagal meretas sistem detonator bom tersebut kemudian meminta kepada Dom untuk membawa bom raksasa itu dan menceburkannya ke arah sungai, supaya nantinya ledakan bom itu tidak memakan korban jiwa. Namun di saat bersamaan, Letty yang masih berusaha untuk mengejar Dadang akhirnya harus terhenti setelah beberapa polisi setempat mengepungnya. Man, who the hell is that? We need to jam the detonator now. I lost him. He's gone. Mengetahui Letty di sini tak lagi mengejarnya, Dadang memilih untuk mengakhiri permainannya dengan mengaktifkan bom tersebut melalui detonator yang ada padanya. Dengan kata lain, Dom di sini hanya memiliki waktu sekitar 30 detik sebelum bom raksasa itu meledak. Ramsey, how deep is that river? Akibat dari meledaknya bom raksasa itu, Dom dan timnya kini menjadi buronan kepolisian karena dianggap sebagai teroris berbahaya. Meski itu semua sebenarnya perbuatan dari si Dadang gelo. Kejadian di Roma itu akhirnya terdengar oleh Memes yang kini menggantikan posisi dari Little Nobody yang menghilang saat kejadian di Roma. Berbeda dengan pendahulunya itu, Memes di sini sangat benci kepada Dom dan kawan-kawannya. Ia di sini bahkan berencana untuk menangkap dan membunuh mereka meski Dom dan timnya telah banyak berjasa pada agensi tersebut. Hal itu sempat dicegah oleh putri dari Little Nobody yang bernama Tess. Wanita ini mengatakan jika The Agency harusnya mendukung Dom dan keluarganya bukan malah memburu mereka. Namun Memes nyatanya tak peduli dengan ucapan dari Tess dan tetap meminta izin kepada para dewan untuk memberikannya wewenang penuh pada perburuan kali ini. Everyone becomes family. What's your point? Point is, they're criminals. They've driven to the gates of hell and back for this agency. You know I'd make a freight train take a dirt road. I'll go my own way. Sementara itu, Dom kali ini harus berjuang seorang diri setelah Letty terpaksa diamankan oleh The Agency. Han dan yang lainnya pun terpaksa harus bersembunyi untuk sementara waktu. Beruntung seorang wanita tua bernama Queenie menyembunyikan mereka. Queenie sendiri adalah ibu dari Shaw bersaudara yang kali ini memihak kepada Dom. Ia di sini juga mengatakan jika Dom telah ditetapkan sebagai buronan nomor 1 yang paling dicari oleh pihak The Agency. Di waktu yang sama, Memes mulai menjalankan rencananya. Di sini ia berencana untuk menculik putra dari Dom dan juga adik perempuannya yaitu Mia Toretto. Find his family. Beruntungnya rencana penculikan itu diketahui oleh adik Dom yang lain yaitu Jacob Toretto. Tanpa sedikit pun aba-aba, Jacob pun langsung membabat habis para agen yang berusaha menculik adik dan keponakannya. Tak butuh waktu lama bagi Jacob dan Mia untuk membantai habis para agen cupu yang menyerang rumah mereka. Setelahnya, Jacob menyuruh Mia untuk mengamankan diri, sementara ia sendiri akan melindungi keponakannya karena ia tahu kekuatan dari Mia tidak akan bisa melindungi keponakannya itu. Okay, you do whatever he says, yeah? Let's do it. Sementara itu, Tess kini tengah berada di Napoli untuk menemui Dom di sebuah warung remang setempat. Di dalam sana, Tess tiba-tiba didekati oleh beberapa orang pria hidung belang yang ingin colak-colek kepadanya. Wanita ini pun langsung menunjukkan kekuatannya sebagai putri dari agen terbaik di dunia. Setelah sedikit pemanasan barusan, Tess akhirnya bertemu dengan Dom. Di sini Tess memberitahukan jika Dadang kini telah kembali ke kampung halamannya di Brazil.
Ia mengatakan jika Dadang adalah anak dari musuh Dom yang bernama Uatere yang telah tewas beberapa tahun yang lalu. Hal itu diketahuinya dari sebuah alat pelacak milik sang ayah yang disebut dengan God Eyes atau mata Tuhan. Sebelum berpisah, di sini Dom sempat meminta satu permintaan kepada Tess di mana ia ingin jika Tess membantu Letty untuk keluar dari penjara. Meski setuju, Tess di sini mengatakan jika ia hanya bisa memindahkan Letty bukan mengeluarkannya, karena Letty dipenjara di dalam sebuah penjara hitam yang lokasinya sendiri tidak bisa terlacak di peta manapun. Letty. Tak berselang lama, Tess akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Situs Hitam, tempat di mana Letty dikurung. Tanpa membuang waktunya, Tess kemudian langsung mengatakan jika ia hanya bisa memindahkan Letty dari sel tersebut ke ruangan medis. Dan untuk bisa keluar dari penjara itu, Letty harus melakukan sisanya seorang diri. Untuk bisa memindahkan Letty ke ruangan medis, di sini Tess harus berpura-pura melukai Letty. Game recognizes game. Di sisi lain, Roman, Tej-han, dan juga Ramsey akhirnya tiba di London. Kini mereka harus mencari cara agar bisa kembali bertemu dengan Dom. Beberapa hari kemudian, Dom sendiri kemudian tiba di Brazil dan ia segera datang menemui salah satu teman lamanya yang bernama Diogo. Di sana ia juga bertemu dengan seorang pembalap wanita bernama Isabel sekaligus adik dari mantan kekasihnya dulu yang bernama Elena. Namun di sini Isabel nyatanya masih belum mengetahui sosok dari Dom yang sebenarnya. Dan tak lama, Dadang Gelo pun tiba di sana. Ia di sini sengaja datang karena mengetahui jika Dom akan mencari dirinya. Setelah sedikit berbasa-basi, Dadang langsung menantang Dom untuk melakukan aksi balapan liar. Dan jika menolak ajakannya, Dadang di sini mengancam akan menembak semua orang yang ada di sana. Beruntung di sini Diogo memihak kepada Dom dan mau tak mau Dom akhirnya setuju untuk menerima tantangan tersebut. Let's race! Di sini tidak hanya Dom, Isabel dan Diogo pun akhirnya ikut serta pada balapan tersebut. Dari ucapan yang dikatakan oleh Dadang, Dom di sini mulai mencium bau-bau busuk jika si Dadang akan melakukan sebuah kecurangan demi memenangkan balapan tersebut. Meski ragu, Dom pun akhirnya tetap melanjutkan balapan itu dengan bertaruh segalanya. Di start awal, Diogo sempat memimpin jalannya balapan. Namun yang tak dikiranya, jika ternyata Dadang telah menaruh sebuah bom pada mobil milik Diogo dan juga Isabel. Dom yang mengetahui hal itu mau tak mau harus dihadapkan pada sebuah pilihan untuk menyelamatkan satu di antara dua orang kawannya itu. I win, baby! Julukan Sedeng alias Gelo bagi si Dadang nyatanya bukan tanpa sebab. Selain karena dirinya pernah menginap di Hotel Cisarua, Dadang ternyata memiliki sebuah hobi yang cukup unik, di mana ia senang mendandani mayat dari musuhnya dan mengajaknya curcol di pagi hari. Dan dengan keahliannya, Dadang di sini kemudian melakukan peretasan kepada rekening bank milik Dom. Stickler. All right. And someone's gonna come and bury you guys soon. Di tempat lain, Letty telah berhasil dipindahkan ke ruangan medis penjara hitam. Namun ternyata, Letty tidak sendirian di dalam sana. Chipper yang juga berada di penjara yang sama kini tengah berada satu ruangan bersama Letty. Ia juga memiliki rencana yang sama untuk bisa kabur dari penjara tersebut dengan menggunakan gas beracun untuk melumpuhkan para penjaga dan juga dokter di dalam sana. Meski memiliki tujuan dan musuh yang sama, namun nyatanya Letty masih menaruh dendam pada sosok dari Chipper yang merupakan musuh bebuyutan dari kekasihnya Dom. Di tempat lain, Roman dan yang lainnya masih berada di kota London. Mereka sengaja bertahan karena belum bisa menemukan cara untuk bisa kembali menemui Dom. Selain itu, uang di rekening mereka pun telah lenyap karena diretas oleh Dadang sebelumnya. Beruntungnya, Roman di sini menyimpan beberapa uang hasil mencule di dalam jaketnya. Dari uang itulah mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah warnet langganan dari Ramsey. Di warnet ini mereka langsung memesan kendaraan dan juga senjata kepada pria bernama Bowie. Sempat terjadi baku hantam dikarenakan Roman dan Tej yang selalu berbeda pendapat, namun beruntung di sini Ramsey dan juga Han berhasil menghentikan mereka.
Sialnya, Han dan yang lainnya ternyata telah menjadi buronan di situs dark web dan hal itu ternyata membuat Bowie tergiur dengan hadiah yang ditawarkan dan melaporkan keberadaan mereka. What the hell, Bowie? What did you just do? Di waktu yang sama, Jacob berniat untuk membawa Littleby ke tempat persembunyiannya di Portugal. Namun sebelum itu, ia berencana untuk membuat paspor palsu agar Memes dan anak buahnya tidak bisa melacak keberadaan mereka. Sayangnya Jacob tidak menyadari jika Memes dan anak buahnya memiliki akses ke seluruh CCTV termasuk di bandara saat itu mereka berada. Tak lama setelah lepas landas, beberapa orang suruhan dari Memes mulai mengikuti Jacob dan berusaha untuk menangkapnya. Beruntung dengan keahliannya dalam hal bertarung, Jacob mampu dengan mudah mengalahkan para pria tersebut dan dengan bantuan dari salah satu pramugari di dalam pesawat itu, Jacob pada akhirnya bisa lolos menggunakan perahu terbang miliknya. Here's a drink that you ordered, sir. Isabel yang selamat kini tengah berada bersama Dom di sebuah penginapan Oyo di tengah kota Brazil. Setelah mengetahui siapa sosok dari Dom yang sebenarnya, mereka pun kemudian mulai menceritakan tentang masa lalu dari Elena yang merupakan polisi hebat di masanya. Di sini Isabel tiba-tiba teringat jika dulu sang kakak pernah menitipkan sebuah dokumen rahasia yang berisikan informasi dari keluarga Dadang dan ayahnya. Dari dokumen itu, akhirnya Dom mengetahui jika Dadang masih merupakan pemilik dari bangunan yang merupakan kantor polisi yang dulu pernah dibobolnya 10 tahun lalu. Tanpa berpikir panjang, Dom di sini segera berusaha kembali ke sana untuk mencari informasi lebih banyak. Namun ternyata, keberadaan dari Dom telah diketahui oleh Memes yang tengah membuntutinya. Di sini Memes sempat mendapat sedikit masalah dan harus terlibat adu mekanik dengan beberapa preman lokal. You don't want to do this. He needs a new watch, cop. Singkat cerita, Dom kini telah tiba di kantor polisi tersebut. Namun di sana ia malah diperlihatkan foto-foto dari keluarganya di masa lalu. Ternyata Dadang telah mengawasi Dom sejak 10 tahun yang lalu setelah Dom membunuh ayahnya dan membuat Dadang tilelap di sebuah walungan. Dadang kemudian menelpon Dom dan mengatakan jika ia akan membuat hidup Dom jauh lebih sulit dari saat ini. Dan tak berselang lama, Memes dan anak buahnya pun tiba di sana. Karena tak membawa persenjataan, Dom mau tak mau harus menyerahkan dirinya kepada Memes. Toretto, freeze! Di dalam mobil itu, Dom hanya terdiam sambil mendengar Memes yang terus saja mengoceh tentang janda idamannya. Dom kemudian memasang sabuk pengaman karena ia tahu jika Dadang akan kembali mencarinya dan menyerang iring-iringan mobil tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian sebuah roket tiba-tiba muncul ke arah mobil mereka. Kemudian baku tembak kembali terjadi antara pasukan dari Memes melawan pasukan dari Dadang Gelo yang juga menggunakan persenjataan lengkap. Di sini Memes pun kemudian memberikan senjata kepada Dom karena ia tahu pasukannya saja tak cukup untuk mengalahkan musuh mereka. Selain itu, Dom juga harus menyelamatkan Isabel yang ternyata berhasil tertangkap oleh Dadang Gelo. Dominic! I'm listening now. Beruntung di tengah aksi tersebut, Tess datang tepat waktu dan berhasil menghabisi beberapa anak buah yang mengawal Dadang. Merasa akan kalah, Dadang pun akhirnya melepaskan Isabel dan menyerahkannya kepada Dom. Hal itu langsung membuat Dom murka dan langsung menyerang Dadang hingga membuat 2 gigi susunya copot dari rahangnya. You butthole! Tiba-tiba sebuah helikopter muncul dan mulai menembak ke arah Tess, yang mana helikopter itu sendiri dikemudikan oleh anak buah dari Dadang yang diperintahkan untuk membunuh Dom dan kawan-kawannya. Beruntungnya Dom di sini sempat menyelamatkan Isabel, sementara Dadang berhasil mengambil perangkat God Eyes milik Tess untuk mencari keberadaan dari Jacob dan juga Littleby. Now I know where to find your son. Di tempat lain, Han dan yang lainnya kemudian mendatangi kediaman dari putra Queenie yang bernama Xiao dengan tujuan meminta bantuan kepadanya. Karena Xiao merupakan musuh bebuyutan dari Han, baku hantam di sini tak bisa dihindarkan.
Namun beruntung adu mekanik itu sendiri tak berlangsung lama karena tak lama kemudian anak buah dari Memes menerobos ke dalam kediaman dari Shaw. Yang tadinya saling hantam, kini mereka harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan pasukan dari Memes yang membawa persenjataan lengkap. Begitupun dengan Roman dan yang lainnya yang masih menunggu di luar. Mereka di sini berhasil mengalahkan pasukan itu dalam hitungan detik. Setelah kejadian barusan, Shaw akhirnya setuju untuk membantu Han dan kawan-kawannya. Alasan lainnya adalah jika ternyata sang ibu Queenie kini juga menjadi incaran dari Dadang karena telah membantu Dom. Tak ingin dikutuk menjadi maling kundang, Shaw di sini memutuskan untuk mengejar Dadang seorang diri, sementara Han dan yang lainnya akan dijemput oleh pesawat tempur miliknya. You need to see this. Di dalam pesawat itu, Roman dan Tej kembali berbaikan layaknya Esan dan juga PG. Sementara Ramsey terlihat cukup cemas mengingat teknologi God Eyes yang ia ciptakan kini berada di tangan musuh mereka untuk digunakan mencari Little B. Di waktu yang sama, Jacob dan Little B kini telah tiba di Portugal. Tempat persembunyian itu sendiri tadinya adalah sebuah tambang tua yang digunakan sebagai markas dari Jacob. Namun tak lama Dadang dan pasukannya yang kini mengetahui keberadaan dari Jacob juga telah tiba di sana. Jacob di sini langsung mengajak keponakannya itu untuk kabur dari sana menggunakan mobil tempur andalannya. Dengan mobil modifikasi edan itu, Jacob berhasil menghancurkan beberapa mobil milik anak buah dari Dadang. Namun sayangnya, tombol pelontar bom miliknya tiba-tiba ceket dan tak bisa digunakan. Yang mana hal itu jelas membuat Jacob cukup ripuh menghadapi puluhan mobil yang mengejarnya. Di sisi lain, Dom dan Memes baru tiba di Portugal dan melihat anaknya dalam bahaya. Dom di sini memutuskan untuk tak jadi mendarat dan mulai melakukan aksi adrenalin yang biasa dilakukannya. Good to see you, big bro. Good to see you guys. Melihat sang kakak kini telah tiba, Jacob bisa sedikit bernafas lega. Namun Little B di sini tiba-tiba keluar dari mobil dan berusaha untuk memperbaiki pelontar bom yang ceket sebelumnya. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Dadang untuk segera menangkapnya. Careful! Tom, I lost him. Gara-gara itu Jacob di sini merasa bersalah karena telah membiarkan keponakannya itu berhasil ditangkap oleh Dadang Gelo. Karena itu jugalah Jacob di sini berencana untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Ditambah lagi tangki bensin mobilnya yang mengalami kebocoran akibat baku tembak sebelumnya, membuat Jacob berencana untuk berusaha menghalangi anak buah dari Dadang yang mengejar mereka. Sementara Dom akan berusaha untuk mengambil kembali Little B yang kini berada di dalam mobil bersama Dadang. Setelah aksi heroik dari Jacob, Dom di sini kembali dihalangi oleh dua buah helikopter yang menghadangnya. Beruntungnya kemampuan kekecotan dari Dom tak bisa membuat kedua helikopter itu mendapatkan apa yang diinginkan oleh Dadang untuk membunuhnya. 3 miles away. Setelahnya Dom memerintahkan anaknya itu untuk melompat keluar dari mobil milik Dadang. Tanpa memikirkan apapun, bocil ini pun dengan berani melakukan perintah dari sang ayah tanpa keraguan sedikit pun. I never break a promise. Setelah berhasil mengamankan putranya, kini yang harus dilakukan Dom hanyalah pergi ke pangkalan udara pihak militer sesuai perintah dari Memes. Namun, kembali di tengah perjalanan, mobil Dom dihadang oleh dua truk besar berisikan penuh bahan peledak yang sudah dipersiapkan oleh Dadang. Selain itu, Roman dan yang lainnya ternyata juga telah berhasil masuk ke perangkap yang telah dipersiapkan oleh Dadang. Di mana pesawat yang mereka tumpangi terpaksa harus jatuh disusukan setelah terkena sebuah tembakan rudal dari anak buah Dadang yang tak lain adalah Memes.
Did you really think it was going to be that easy? Akhirnya diketahui jika Memes dan Dadang ternyata telah saling mengenal dan bekerja sama sejak insiden perampokan yang dilakukan Dom 10 tahun yang lalu. Hal itu jelas membuat Dom kini semakin berada di ujung tangkal. Meski begitu, ia tetap tak menyerah selama masih memiliki mobil yang bisa dikendarai. You think everyone's gonna end up on your side? Looks like our partnership's off to a fantastic start. Beruntungnya Dom dan Little B di sini terjatuh tepat di bawah bendungan dan berhasil selamat dari kejadian itu. Suffering is over, Dom. Di tempat lain, Letty dan Chipper ternyata berhasil kabur dari penjara yang ternyata berada di Antartika. Di perjalanannya, mereka tanpa sengaja menemukan seonggok kapal selam yang tiba-tiba muncul dari sebuah sungai es yang membeku. Yang mana sopir dari kapal selam tersebut ternyata adalah seorang wanita cantik yang dulu merupakan salah satu tim dari Dom yang dikira telah tewas. No way. Selain kemunculan dari Giselle selama 19 detik di film kali ini, di akhir film Hobbs terlihat tengah melakukan sebuah operasi rahasia bersama timnya. Di lokasi targetnya kali ini, Hobbs menemukan sebuah ponsel merek Oppo yang tiba-tiba berdering. Dan saat diangkat, orang yang berbicara di telepon tersebut ternyata adalah Reyes yang dikira telah tewas 10 tahun yang lalu. Ternyata di masa lalu itu, Reyes berhasil diselamatkan oleh Hobbs yang saat itu berencana untuk menangkap dan memenjarakannya. Dan hari ini, Reyes ternyata berencana untuk menuntut balas dendam kepada sang penyelamat nyawanya itu. Howdy, partner. Bitch. Tamat. Ending yang cukup menggantung seperti jemuran kutang yang poho diangkat dina jemuran. Musuh belum mati dan beberapa karakter yang dikira udah tewas di film-film sebelumnya kembali hidup tanpa luka sedikit pun. Apakah Dom dan yang lainnya mempunyai kekuatan Edo Tensei? Menarik emang kalau gitu ya. Mungkin nanti Dom bakalan bikin film tag team sama Naruto buat mencegah Mugen Tsukuyomi Season 2. Kita tunggu aja, siapa tahu ada Fast Furious versi manganya. Untuk pesan di film kali ini jelas kalau keluarga adalah harta yang paling berharga, sesuai dengan pepatah dari Belgia yang katanya istana yang paling indah adalah keluarga. Dan yang terpenting jangan cari masalah dengan Nugelo alias orang dengan gangguan jiwa, karena jelas ultinya bakalan di atas rata-rata manusia normal. Ya cuy, cukup sekian alur film dari Mamang kali ini. Semoga video Mamang masih bisa menghibur kalian semua dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.